Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master bagian 221. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Namun apabila subscribe masih sangat berat, kamu bisa meng-like video ini terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai and enjoy dan selamat menonton. Berita ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dinasti Dawei. Kemudian kita beralih kepada gerbang Sanhe. Seorang master sekte gerbang Sanhe berkata, "Semua murid gerbang Sanhe, cari Qinchen di antara perbatasan Xuanzhou dan 5 kerajaan. Ayo cepat berangkat, kita harus menemukan Qinchen terlebih dahulu sebelum orang-orang Xuanzhou lainnya. Namun ingat bahwa dia hidup-hidup. Jika sulit, setidaknya bawa jurus rahasia yang diterima Qinchen dari warisan ibu kota selatan kuno." Kemudian diperlihatkan di lembah Taiyi, mereka juga mengirim orang untuk mencari Qinchen. Ternyata mereka juga ingin mendapatkan teknik rahasia yang diperoleh Qinchen di reruntuhan ibu kota selatan kuno. Pada saat ini Qinchen, dia telah sampai di sebuah gunung. Kemudian dia memanggil elang bulu besi miliknya, lalu menunggangi elang bulu besi itu dan terbang menuju ke kota Xuanzhou. Di sebuah puncak gunung nampak sesosok pria berjubah hitam menatap rombongan Xiang Lengtian dan Mo Lempeng. Kemudian dia bergumam, "Tebakan saya benar, anak ini sangat licik. Dia sekarang tidak bersama rombongan Xiang Lengtian. Dia memiliki elang bulu besi. Mungkin sekarang dia sedang menungganginya. Tapi bagus juga kalau dia pergi sendiri, saya dapat kesempatan yang bagus." Pria itu tertawa dingin. Dia kemudian pergi mengikuti bercak hitam, yaitu jejak yang ditinggalkan oleh serangga miliknya. Di tempat lain terlihat beberapa orang berpakaian hitam. Salah satunya adalah Mo Li. Ya, mereka adalah orang-orang dari sekte setan darah. Mereka sedang melihat rombongan Xiang Lengtian dan yang lainnya. Setelah dengan cermat melihatnya, Mo Li berkata, "Penatua, sepertinya Qinchen tidak bersama orang-orang Papiliun Pil dan Tanah Suci Darah itu." Penatua itu berkata, "Anak yang cukup cerdas. Apakah dia sudah mengira bahwa kita akan menyergapnya di sini? Kalian berpencar dan carilah Qinchen di sekitar pegunungan ini. Ingat, begitu kalian melihatnya, segera tangkap hidup-hidup. Namun jika sulit, bunuh saja. Akan tetapi, sebelum dibunuh, kalian harus mendapatkan teknik rahasia darinya." Seseorang dari mereka menjawab, "Baiklah ketua, kami mengerti." Kemudian mereka dengan cepat bergegas pergi dari sana. Beralih kepada Qinchen, pada saat ini dia sedang menunggangi elang bulu besi. Namun kondisi elang bulu besi saat ini nampak terluka. Dia mendapatkan beberapa serangan dari binatang darah di atas pegunungan Heling. Mengetahui elang bulu besi terluka, Qinchen membawa elang bulu besi untuk mendarat terlebih dahulu. Sesampainya di tanah, Qinchen merasakan ada yang aneh, seperti ada yang memperhatikannya. Ia pun melihat-lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Namun untuk berjaga-jaga, Qinchen memasang formasi tingkat 5 di sana. Kemudian Qinchen mengobati elang bulu besi. Qinchen mengeluarkan sebuah pil obat dari cincin penyimpanannya dan memberikan pil obat itu kepada elang bulu besi. Lalu Qinchen kembali memasang formasi tingkat 5 dan juga formasi pembunuh di sana. Pada saat ini pria berjubah hitam masih menyusuri jejak Qinchen. Dia bergerak semakin cepat.
Di saat Kincen sudah selesai memasang formasi tingkat 5, tiba-tiba sebuah kilatan hitam muncul di sana dan tiba-tiba sesosok orang muncul di depan Kincen. Sosok itu berkata, "Akhirnya saya dapat menemukanmu." Ya, ternyata sosok itu adalah pria berjubah hitam. Melihatnya, Kincen berkata, "Ternyata kamu, bagaimana kamu bisa menemukanku?" Kincen melihat serangga pencari jiwa di tangannya sebelum akhirnya berkata, "Oh, ternyata serangga pencari jiwa ya, pantas kamu dapat dengan mudah menemukanku." Pria berjubah hitam berkata, "Mudah bagi saya menemukanmu, bocah. Kamu sebelumnya sudah mengambil serangga pemakan Kiku dan juga api iblis King Lianku. Sekarang orang tua ini tidak akan melepaskanmu hidup-hidup." Tanpa berbasa-basi lagi, pria berjubah hitam langsung menyerang Kincen. Sebuah tentakel hitam melesat ke arah Kincen. Kincen dengan cepat mengeluarkan pedang karat. Di saat itu, pria berjubah hitam berkata, "Nah, tenang saja. Saya tidak akan langsung membunuhmu. Saya akan menyiksamu perlahan-lahan supaya kamu tahu apa itu rasa sakit." "Benarkah? Saya ingin melihat bagaimana kamu melakukannya," ucap Kincen. Raungan tiba-tiba terdengar dan sebuah cahaya terang meledak ke langit. Dan saat berikutnya mengelilingi pria berjubah hitam itu, sebuah kabut samar-samar juga mengelilinginya. Keterkejutan muncul di wajah pria berjubah itu. Sesaat kemudian dia bergumam, "Tak disangka anak ini telah membuat jebakan formasi sebelumnya. Mungkinkah anak ini sebelumnya mengetahui saya sedang melacaknya?" Di saat yang sama, pedang menghantam tentakel hitam itu. Tentakel itu bergetar. Menyadari itu, pria berjubah hitam tidak lagi menahan dirinya. Dia mengeluarkan semua kekuatannya dan pada saat ini sebuah cahaya turun dari atas seperti riak hujan mengenai tentakel hitam itu. Dan pada saat yang sama, tentakel hitam itu terbelah kemudian meledak. Lalu pria berjubah hitam bergumam dalam hati, "Formasi yang sangat menakutkan. Setidaknya ini formasi peringkat 5. Bagaimana bisa anak ini melakukannya?" Pria berjubah hitam ini sangat tertekan sebelum akhirnya dia berkata, "Apa kamu pikir formasi peringkat 5 ini bisa menjebak saya?" Pria berjubah hitam itu meraung dan terus menyerang di dalam formasi. Namun tidak peduli seberapa kuat pun dia menyerang, formasi itu tidak tergores sedikit pun. Sebaliknya, formasi itu malah semakin kokoh.